Alhamdulillah ya kalau untuk sekarang, semakin membaik. Jadi dan dia juga kan semangat buat pengen sembuh juga dan sekarang keadaannya juga udah bisa duduk, Mhm, udah mulai belajar jalan juga kayak gitu. mhm. Tapi artinya masih menjalani perawatan intensif di RS di Bandung atau Iya betul, mhm, betul. Jadi sekarang kan, di ruang isolasi ya, Mas. Jadi terbatas juga jadi nggak bisa dikunjungin juga karena ngejaga biar supaya itu nggak ada virus yang masuk, Mas. Jadi biar steril oh kayak gitu. oke. Berarti yang, jaga Kak Yusita siapa di sana? Untuk sekarang ada ibu sama mama, ibu sama ayah berarti. Oh, tapi rolling berarti ya sama Mas Apip itu gantian sama orang tua? Cuman ya lebih sering sama orang tua sih. Soalnya kan nggak biasa ya mungkin kalau nggak kalau misalnya ditinggal di rumah, anak di rumah sakit nggak itu gitu. Jadi Mmm, seringnya sama orang tua aja. Mhm. Paling kalau mmm, mau pulang baru ya. oh, oke. Tapi di rumah sakit artinya sampai kapan sih Mas kira-kira? Kan masih nanti ada, mau rekonstruksi wajah ya, itu berarti sampai Iya kapan betul. di rumah sakit dan akan dilakukan rekonstruksi wajah itu kapan? Kebetulan kalau untuk rekonstruksi wajah mungkin secepatnya mungkin ya, cuman kita Mhm, juga apa, nggak bisa ngejadwalin kapan karena sekarang masih ngejar buat penyembuhan adik saya gitu, tapi secepatnya biar apa, semoga cepat ada jadwal kayak gitu. mmm, oh juga mungkin, kondisi psikologisnya sekarang udah lebih baik atau seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Mhm, untuk sekarang ngobrol juga udah enak, udah mulai mhm, bercanda-bercanda juga kayak gitu. mmm, Lebih ke keluarga itu lebih, "Udah tenang Evita, nggak apa-apa," kayak gitu. Keluarga, mmm, ayah, mama, kakak, gitu ya, adik, "Udah jangan banyak pikiran," katanya gitu, "Vita udah ditanganin sama dokter," kayak gitu. oh iya ya, tapi masih ada rasa trauma-trauma yang Abang lihat gak sih Bang, dari Kak Yusita? Kalau untuk trauma mungkin masih sih kadang-kadang suka nanyain, "Gimana keadaan Taufik gitu, udah masuk ditahan belum?" Kayak gitu. "Ada yang Mmm, bantuin nggak nanti dia?" Kayak gitu. mhm mhm. Mhm. Oh, berarti, Kak Yovita tuh juga masih, apa, ngikutin ya, maksudnya masih nanya kan, masih mengikuti perkembangan, Mhm, perkembangannya, masih nanya proses hukumnya. Heeh. Iya betul betul, Mas, karena kan di kamar juga ada TV ya, jadi kadang-kadang nonton TV itu, kadang-kadang dengerin musik aja kayak gitu. oh, oke oke. Lalu, terkait Bang Hotman, kan kabarnya kan dia udah ngasih, apa, sebesar 200 juta kabarnya ya, Bang. Mungkin itu, Ya jadi tadi siang itu gimana sih, Bang? jadi tadi siang ya alhamdulillah dari tim Bang Hotman udah, sebagian ya, ngasih sebagian ke keluarga Mmm, sebesar 200 juta. Tadi pun, pesan dari adik saya pun banyak ngucapin terima kasih gitu kepada Bang Hotman sama rekan-rekan semuanya gitu yang udah bantu donasi dan doanya gitu. Terima mhm. kasih banyak kayak gitu. Oh, lalu tapi bagaimana sih mungkin, pihak keluarga, akan mengelola dana ini, Bang? Kalau untuk itu kita lebih fokus ke penyembuhan dulu deh. Mmm, Kita belum ada planning buat, maksudnya uang buat apa, cuman takutnya kan ke depannya kan ini masih panjang ya, Mas. Jadi mhm, ditakutkannya nanti ada kekurangan dari uang dari Pak Gubernur sampai Pemprov Jabar, jadi kita nanti bisa apa, bantu dari uang donasi itu. oke. Kan, juga kabarnya maaf Bang, kan kabarnya juga apa, ada 2 miliar lebih ya mungkin yang, didapatkan. Mungkin komunikasi terakhir, kesepakatan antara keluarga dengan Bang Hotman mungkin kayak gimana sih, Bang? Untuk kemarin tadi itu, jadi kalau sisanya itu mungkin nanti dikasihin kalau misalkan kita udah berangsur-angsur sembuh, kayak gitu. Mmm, Jadi lebih sehat lagi lah gitu, udah operasi udah semuanya mungkin nanti,
dikasih sisanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi, sesuai kebutuhan aja ya artinya ya? Kalau emang Ya lagi betul. dibutuhkan, Abang bisa kontak Bang Hotman gitu ya? Ya betul betul. Oke oke oke. Selain ini selain masalah dana juga dari Bang Hotman, mungkin bagaimana sih Bang peran tim hukum Bang Hotman dalam mendampingi keluarga Mas Apim, keluarga Kak Yofi sejauh ini? Alhamdulillah sih kalau untuk sejauh ini mungkin dari tim Bang Hotman juga, barangkali nanti ke depannya butuh bantuan, boleh hubungi kita lagi kayak gitu. Mmm, Kan tapi jadi heeh, mungkin ke depannya bisa lebih panjang hubungannya kayak gitu. tapi Bang Hotman tuh apa selalu hadir gitu memberikan masukan di setiap prosesnya gitu Bang? Proses hukum? Kebetulan hampir Mmm, hampir kasih masukan terus ya kalau misalkan, dia kan tahu yang ngikutin berita ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa, "Pak, kamu gimana?" gitu, mmm, "prosesnya." Sekarang alhamdulillah aman gitu. oke oke oke. Oke mungkin, ya kan, kemarin kan udah beberapa hari lalu ya, udah polisi kan udah gelar rekonstruksi Ya, 21, adegan yang memperlihatkan ya, pelaku gitu. Mungkin bagaimana sih Mas Apip sebagai abang dari Kak Yofi melihat dan mendengar rekonstruksi itu? kalau dari saya pribadi jelas ya, Mas, gimana ya, susah ngungkapin kata-kata gini, gimana sebiadab itu gitu ngelakuin ke adik saya kayak gitu, gitu. Saya pun banyak banyaknya gitu ditahan-tahan terus karena kan saya nggak bisa apa-apa ya, karena saya juga pengen ngikutin ini biar lancar, biar cepet ke depannya gitu. Jadi saya nggak ngelakuin apa-apa gitu, cuman bisa lihat, itu pun cuma sebentar karena saya nggak kuat lihatnya. Mmm, Terlalu banyak adegan-adegan yang eh kalau ini udah kayak bukan ke manusia gitu kan, sadis iya. banget. Terus juga ada salah satu fakta yang mengejutkan juga ya Bang, yakni tentang tato wajah pelaku di tubuh Yovita. Mungkin, apakah selama 3 tahun ini keluarga sama sekali tidak mencurigai gitu Bang, adanya bentuk intimidasi atau penyekapan? Kalau itu kebetulan jadi ya selama ini ngabarin ke keluarga itu Mmm, pelaku dan adik saya itu yang diserang matanya gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi ngasih kabar gitu kan. mhm. Selama itu kita ketipu juga gitu, bahwa yang selama ini ngelawan tuh pelaku kayak gitu. Ya terus juga terungkap nih Bang, pelaku ternyata kambuhan ya yang sudah dilaporkan oleh korban-korban lainnya. Mungkin tanggapannya gimana sih Bang? Kalau tanggapan saya, gimana ya, kadang kenapa sih gitu itu ngelakuin ke adik saya gitu. Kalau misalkan dia gentle, punya banyak apa, keberanian, kenapa dia nggak cari lawan yang sepadan gitu kan. Mhm mhm. Kayak saya contohnya gitu, kalau dia minta sama saya duel, ya ayo gitu. Saya pun nggak akan banyak ngomong gitu, kalau dia main duel ya saya ladenin gitu kan. Tapi kalau dia apa, nyerangnya cuman sama wanita ya gimana ya, cemen. Mmm, mungkin, ya saat pelaku dihadirkan dan meminta maaf, keluarga kan secara tegas menolak ya Bang ya. Mungkin apa pesan Betul. utama sih yang ingin Mas Alif sampaikan kepada jaksa mungkin atau hakim yang nantinya akan menyidangkan kasus ini Bang? Harapannya Kalau dari pertama ya Mas, mungkin dia minta maaf gitu, nggak segampang ini gitu. mhm Maksudnya dia udah ngelakuin sampai sadis ke adik saya gitu, kenapa dia baru nyadar, itu pun kan bukan tenor waktu 1 bulan, satu tahun, 2 tahun, lebih dari 2 tahun kan. mhm. Kenapa gitu baru minta maaf sekarang, kenapa nggak kemarin kalau dia memang udah nggak suka, kembaliin ke keluarga gitu kan, bukannya malah disiksa gitu kayak gini. Mmm, Ini kan sekarang itu kondisinya kan adik saya itu kan udah hancur semuanya, Mas, iya. dari fisik, mental, masa depannya mungkin.
nanti malah masih harus ngeraba-raba lagi ke depannya gitu kan. Sedangkan sebelum kenal sama dia itu, ya alhamdulillah gitu dia lagi menata karir yang udah ketahuan hasilnya gitu ke depannya bakal bagus kayak gitu kan. Dan Hmm. untuk saya tuntutan ke jaksa buat hakim pun pengen gitu ya, ya udahlah gitu setahun 2 tahun balik lagi ke keluarga, ke sayain gitulah, biar saya ngehakimin kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan, dari pihak jaksa tuntutan cuma 1 tahun 2 tahun nggak apa-apa kan, asalkan ke saya juga 2 tahun di keluarga saya kayak gitu. Mmm. Iya kan karena juga, ada isu, beredar tentang hukumannya mungkin cuma sekitar 12 tahun gitu. Itu nggak setimpal ya, Bang, ya, berarti ya? Betul, cuman sekarang tuh ada alhamdulillah ada masuk, ada apa, Nah, penambahan tuntutan lagi jadi iya. 36 tahun, 35, Mmm. 36 gitu. Mhm mhm. Cuma masih kurang kayaknya gitu kan, Mhm mhm. karena ya gimana ya, nggak bisa mengembalikan kondisi adik saya seperti dahulu gitu. Oke, Bang, terakhir Bang, mungkin selain harapan terhadap jaksa dan hakim, pasti ada juga harapan untuk masyarakat ya, Bang, ya? Untuk tetap mengawal. Mungkin pesan-pesannya apa, Bang? Mungkin ya buat semuanya gitu ya yang ikut ngikutin berita adik saya gitu ya, semoga semoga bisa ngikutin lah proses hukumnya biar supaya ke depannya prosesnya lancar gitu kan, nggak Mmm. ada halangan atau apapun gitu. Mmm. Dan juga minta doa buat semuanya, buat adik saya gitu, biar lekas sembuh, dia kuat, dia semangat gitu kan, buat menghadapi ke depannya gitu kan. Terima kasih banyak gitu. Oke, siap.